Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hari ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Saya Enda Purwandani dari SMP Negeri 9 Bayung Lincir, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Musi Banyuasin. Persiapan aksi nyata. Meminta izin dan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan saya lakukan. Pelaksanaan. 1. Pembuatan keyakinan kelas. Peserta didik menulis keyakinan kelas sebagai dasar penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas pada sticky note, dan menempelkannya di depan kelas. Setelah itu, guru dan peserta didik mengelompokkan kategori keyakinan kelas, kemudian berdiskusi dan menyepakati keyakinan kelas yang akan diterapkan. Membuat keyakinan kelas yang telah disepakati ke dalam bentuk poster untuk ditempelkan pada dinding kelas. Pelaksanaan. Diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Ya, hari ini terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mendiseminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 9 Bayung Lincir. Mari kita berefleksi bersama ya. Jadi kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka kurang lebih 1 tahun ya Bapak dan Ibu. Ya, kira-kira apakah perubahan yang dialami selama mengimplementasikan kurikulum merdeka ini? Dan kira-kira ada masalah tidak dengan peserta didiknya? Kalau ada masalah, kira-kira gimana sih caranya ibu-ibu guru yang hebat ini mengatasi masalahnya? Boleh tuliskan di sticky note yang ada di belakangnya. Mungkin waktunya 2 menit cukup ya buat ibu-ibu ya. Oke. Perubahan yang dialami ya. Jadi setelah mengimplementasikan kurikulum mereka ini, apa sih perubahan yang dirasakan dari dalam dirinya? Ada tidak perubahan atau ternyata tidak ada perubahan? Jangan panjang sekali kayaknya ditulisnya. Banyak masalah ya, ampun, banyak sekali masalah. Mungkin bisa kita dengarkan pendapatnya ya. Apakah perubahan yang dialami selama mengimplementasikan kurikulum merdeka? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin Bu Virgin, apa perubahan apa sih setelah mengimplementasikan kurikulum merdeka ini yang Ibu rasakan? Banyak anak yang belajarnya jadi mandiri. Oke, bagaimana dengan permasalahan dengan peserta didik? Kira-kira ada permasalahankah selama mengimplementasikan kurikulum merdeka ini? Gimana? Kalau dari sisinya Bu Astri, kira-kira ini orang prakarya, biasanya lebih banyak masalah. Kira-kira apa sih masalahnya Bu Astri? Kalau anak-anak yang sekarang sih memang dia lebih kreatif ya, kalau yang pakai yang kurikulum merdeka ini. Cuman banyak anak kadang yang kurang pemahaman, jadi masih banyak materinya kurang cukup ya, jadi kurang mengerti kadang-kadang juga. Biasanya kita berikan kayak video atau contoh-contoh yang real, jadi biar lebih paham dan lebih mengerti. Sungguh sangat menginspirasi sekali ya Ibu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ternyata dengan kurikulum merdeka ini siswa jadi lebih mandiri dan gurunya juga jadi lebih mandiri untuk mencari solusi dari masalah itu ya. Kemudian saya perkenalkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Ibu, bahwa sebenarnya mendidik dan mengajar itu adalah memanusiakan manusia, dan pendidik itu hanya menuntun, tidak menuntut. Jadi kalau ketika di K13 itu pendidik menuntut, jadi anak harus nilainya
satunya adalah sekolah. Tapi tentu saja ada perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya peserta didik itu sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi endingnya dari kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk menuju ke situ kita butuh namanya disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal. Nah, ternyata anak-anak dan kita sendiri itu memiliki 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Untuk bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Artinya kadang-kadang masalah yang ada di peserta didik itu ada 5 kebutuhan ini yang salah satunya tidak terpenuhi. Oleh karena itu mungkin dia membuat masalah di sekolah. Nah, oleh karena itu kita butuh adanya kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya di sini adalah siswa datang terlambat. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Yang di dalam kota ini adalah contoh apa yang ibu-ibu katakan ketika ada siswa yang terlambat. Contohnya kalau kita sebagai penghukum nih, kita bilangnya silakan berdiri di bawah tiang bendera. Atau kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu ibu ya nak. Nah, kemudian ada lagi sebagai pemantau dan manajer. Kalau pemantau, kita mengucapkannya kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Atau kita sebagai manajer, kamu sadar sudah berbuat salah, bagaimana kamu memperbaikinya. Kira-kira di sini ibu-ibu guru sudah di manakah posisi kita? Mari kita merefleksi kembali. Kira-kira sudah sampai di mana kita? Apakah di sini ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Semuanya. Jadi berdasarkan situasi dan kondisinya ya. Kalau Ibu Wati ini kira-kira posisi kontrol gurunya kira-kira kebanyakan di mana? Kalau posisi siswanya terlambat, kira-kira posisi Ibu sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya di sini sudah di manajer karena saya sering menegur anak-anak yang telat, terlambat, terus yang sudah waktunya masuk tapi mereka belum masuk. Dan saya sering memberikan ini. Oke, kalau Ibu Api? Saya rasa sama seperti Bu Wati ini sudah sampai tahap manajer, mungkin siswanya saja yang suka mengulang kesalahan yang sama. Jadi sebenarnya permasalahan itu kadang-kadang bukan hanya dari gurunya saja ya Ibu, dari siswanya juga. Oke, nah sekarang perlu adanya keyakinan kelas untuk mengatur peraturan ini. Karena kenapa harus keyakinan kelas? Adalah kelas itu adalah lingkup terkecil. Jadi nanti diharapkan ibu-ibu wali kelas nanti di kelasnya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya dia harus sedikit saja biar mudah diingat. Misalnya harus datang tepat waktu, tapi jangan menggunakan kalimat yang negatif. Artinya tidak boleh menggunakan kata jangan. Misalnya jangan makan di kelas, berarti kita rubah kata-katanya. Jadi misalnya makanlah di luar kelas. Nah, tidak ada kata negatif ya di situ. Kemudian untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya ada yang namanya segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini biasanya dilakukan kalau siswanya lagi ada masalah. Contohnya, terlambat tadi, dipanggil dulu siswanya. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Artinya, contohnya misalnya, ibu tidak mau mencari tahu siapa yang
bukan hanya sih seperti itu, kita sharing aja. Karena memang kalau kita lihat yang sudah ditampilkan ya ibu ya, sebenarnya sudah kita jalankan semua. Cuman ya karena keterbatasan mungkin karena sekolah kita juga di dalam, terus begitu banyak kekurangan di sana sini. Mungkin kalau kita perhatikan, kalau kita refleksi, termasuk yang keyakinan kelas itu. Oke, kita buat keyakinan kelasnya sudah mencoba untuk membuat ya Miss Enda. Tapi yang dibuat oke sudah ditempel nih. Tapi kemudian besok-besok malah yang menempelkan misalkan datang tepat waktu, besok-besok dia juga yang melanggar kayak gitu. Nah, menurut Miss Enda nih, adakah jadi bertanya, adakah trik khusus untuk bahwasanya selain dari mungkin dengan pendekatan segitiga restitusi, cuma kan memang segitiga restitusi ini kalau diterapin di sini kan tahu ya mahasiswanya, bukan senantiasa kita menyalahkan siswa, bukan. Nah, menurut Miss Enda ada nggak trik khusus nih buat melakukan pendekatan itu kepada siswa? Apakah posisi kita tadi yang kontrol sebagai teman kah, atau sebagai manajer kah? Menurut Miss Enda lebih tepat kemana? Seperti itu. Terima kasih. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Titin dan sarannya tadi. Menurut saya kita sebaiknya sebagai teman dengan peserta didik, karena kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara tadi bahwa pendidik itu menuntun bukan menuntut. Ya, jadi rasanya lebih lega ketika pulang ke kantor, wah saya tidak ada beban gitu kan. Biasanya kan ibu-ibu kalau pulang ke kantor ini, ya ampun si aku kok susah banget diatur. Jadi kalau kita berkiblat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, diharapkan ya kita lebih plong setelah selesai ngajar, ya sudah nggak ada lagi beban gitu. Jadi diharapkan kita posisi kontrolnya sebagai teman. Saya rasa kalau peserta didik itu kalau sebagai teman kita menasehatinya lebih mudah. Ya walaupun ya kita mau praktekannya sebagai gurunya juga susah ya ibu ya. Ya mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, kalau tidak ada cukup untuk sampai di sini. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah mempraktikkan segitiga restitusi pada penanganan masalah peserta didik di sekolah. Bel, tadi Miss dengar laporan dari guru Kiket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 6 kali, Miss. Nah, sudah banyak juga ya. Menurut kamu, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Miss. Baik, Michelle. Berbuat kesalahan itu manusiawi bagi semua orang, pasti melakukannya. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Michelle, kita cari solusinya bersama ya. Kenapa sih Michelle sering datang terlambat? Apa alasannya kira-kira? Alasan saya sering begadang dan aktivis, jadi kurang tidur, makanya bangun pagi sering siang. Baik, menurut kamu terlambat datang ke sekolah sesuaikah dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin, Menurut kamu disiplin itu penting gak sih? penting karena dapat membuat saya lebih menghargai waktu dan
semua itu pasti ada alasannya ya. Apa alasannya, Indah? Ya Miss, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugasnya, tapi karena hanya mencontoh tanpa izin dari saya. Wajar. Miss, dia tidak memberi salah sendiri. Wajar kalau kamu tidak rela pekerjaan Miss contek. Miss sangat menghargai tindakan kamu. Namun itu adalah perbuatan yang buruk. Untung kamu tidak memukulnya ya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai merobek bukunya. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu saling menghargai dan menghormati antar teman itu pentingkah untuk kamu? Tentu Kalau begitu menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? harus lebih sabar. Iya, kita harus lebih sabar ya. Jadi kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah saya jika ada yang mencontoh saya. Saya akan laporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Baik, tepat sekali ya tindakan yang kamu ambil ini. Tetap semangat ya. Semoga nanti kedepannya hal ini tidak dapat terulang lagi. Silahkan kembali ke kelas, Indah. Selanjutnya adalah refleksi. Rekan sejawat memberikan refleksi atas kegiatan diseminasi yang telah dilakukan. Dari kegiatan pengibasan yang disampaikan oleh Miss Endah kemarin mengenai disiplin positif, ada beberapa pembelajaran yang saya dapatkan, yakni saya jadi paham bagaimana menangani peserta didik sesuai kebutuhannya. Setelah itu, bagaimana menjalankan kontrol saya sebagai guru dengan baik. Untuk selanjutnya, perasaan yang saya rasakan tentu senang sekali karena Miss Endah banyak memberikan pemahaman mengenai apa sih segitiga restitusi. Setelah itu, bagaimana kontrol guru yang baik seperti itu. Dan untuk penerapan kedepannya tentu saya akan menerapkan beberapa hal yang telah disampaikan oleh Miss Endah, yakni menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi peserta didik yang mengalami masalah dan kendala di dalam kegiatan pembelajarannya sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya adalah refleksi dari peserta didik, yaitu peserta didik memberikan umpan balik setelah melakukan diskusi menggunakan segitiga restitusi dalam mencari solusi pada permasalahan mereka. Saya sedikit senang karena saya bisa meminta pendapat kepada Miss Endah dan saya akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Bagaimana perasaannya Indah setelah berdiskusi dengan Miss Endah? Saya merasa senang dan sedikit lega karena Miss menegur saya dengan baik dan saya bisa menerimanya dengan lapang dada. Terima kasih. Bergerak, menggerakkan.